Selamat malam, Bu, dan rekan-rekan peziarah semuanya. Apa kabar malam hari ini? Baik, selamat malam. Selamat Baik, malam. Ya, Selamat malam, Mbak malam, Pak. selamat, Pak selamat Sopayo. malam. Selamat malam. Ya, saya Oke, belum. selamat malam semua. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam semua, Bapak Ibu. Selamat Malam. malam, Pak. Ya, senang sekali bisa mendengarkan kembali suara Bapak Ibu di sini. Kita berkumpul kembali malam hari ini untuk membagikan buah-buah pesiharaan kita selama 2 hari kemarin. Untuk memulai acara pada malam hari ini, kita akan memulai dengan doa syukur atas terpilihnya Paus Leo. Selain itu juga doa untuk mendukung Bapak Paus dalam perjalanan penggembalaan selanjutnya. Saya mengundang salah satu dari Bapak, Ibu, atau kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa pada awal pertemuan malam hari ini. Adakah yang bersedia membantu? Ya, Ya, siapa? Tadi ada yang angkat tangan dari Ibu Mak Titi, Bandungan ya, Bu? Iya, Ibu apakah bisa membantu memimpin doa? Masih mute itu. Oke, bisa ada teksnya ya. Ada. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu yang telah menjalani pertemuan konklav pada hari yang lalu, sehingga para kardinal dapat memilih Bapak Robert Francis Prevost menjadi Paus Leo ke-14 berkat bimbingan-Mu. Semoga Bapak Paus Leo ke-14 selalu dalam lindungan, bimbingan, dan penyertaan-Mu dalam menjalankan tugas perutusan menghadapi dinamika perubahan zaman ini dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, kami menyambut penuh syukur dan sukacita atas terpilihnya Bapak Paus Leo ke-14, sehingga kami semua semakin diteguhkan untuk berkarya di dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu dari Bandungan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Siska. Saya akan memandu acara pada malam hari ini. Acara malam hari ini kita akan awali dengan melihat kembali, merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan dalam peziarahan 2 hari kemarin. Kita akan bagikan dalam kelompok, kemudian nanti saya juga akan mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk membagikan dalam kelompok besar. Sebelumnya, untuk
BOR pada malam hari ini untuk tata tertibnya masih sama seperti kemarin. Mungkin bisa di-share lagi untuk tata tertib BOR. Nah, untuk BOR nanti akan ada fasilitator. Jadi fasilitator nanti akan memandu jalannya percakapan rohani dan menjaga agar oh, selesai tepat waktu. Nah, apabila nanti kalau dalam satu kelompok itu tidak ada fasilitator, salah satu dari Bapak Ibu bisa Masih eh, buka kali ya. jalannya Terus percakapan. habis itu mau ke air mancur. Kemudian nanti juga berperan sebagai timekeeper, selain nanti juga ada timer begitu ya, timer di dalam breakout room masing-masing. Nanti fasilitator juga mengingatkan untuk timekeepernya. Kemudian untuk seluruh peserta menjaga kerahasiaan, artinya apa yang di-sharingkan dalam kelompok itu tidak perlu keluar dari kelompok ini dan hanya kita bagikan dalam kegiatan ini saja. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Selanjutnya, percakapan rohani akan dilakukan dalam 3 putaran. Yang pertama, pada putaran pertama, setiap peserta akan berbagi pengalaman masing-masing. Pengalaman refleksinya bisa dibagikan, kemudian peserta yang lain dapat mendengarkan. Kemudian pada putaran kedua, peserta akan bergiliran menanggapi refleksi dari peserta yang lain, menanggapi, membagikan perasaan, peneguhan yang dirasakan ketika mendengarkan pengalaman dari peserta yang lain. Kemudian pada putaran ketiga dari percakapan rohani tadi, masing-masing peserta dapat menarik benang merah atau menyimpulkan dari pengalaman percakapan rohani, Tuhan mau membawaku kemana, atau kesimpulan apa, hal apa yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan temukan dalam percakapan rohani pada malam hari ini. Mungkin itu untuk tata tertib atau kegiatan BOR nanti. Kemudian kita juga akan mengingat kembali pengalaman ziarahan pada punta sebelumnya, pada punta keempat. Mungkin bisa ditayangkan. Ini pertanyaan refleksi dari punta sebelumnya yang sudah kita lakukan dalam 2 hari ini. Sudahkah aku menjadikan kasih sebagai tindakan nyata? Kepada siapa aku terpanggil untuk berbagi? Adakah langkah yang bisa aku ambil sekarang sebagai persembahan kasih? Kemudian dari pengalaman tadi, Bapak Ibu dapat membagikan, selain itu juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat membagikan lokakarya tentang surat wasiat. Membayangkan siapa penerus Anda bisa lebih dari satu orang, kemudian nilai-nilai atau pembelajaran apa yang ingin diwariskan berdasarkan pengalaman hidup, kemudian mungkin muncul mengapa nama-nama dan wajah itu muncul dalam kontemplasi Bapak Ibu, lalu bagaimana perasaan saat berlatih menulis surat wasiat, mungkin juga ada dorongan untuk melakukan sesuatu, dan Bapak Ibu dan teman-teman dapat membagikan pengalaman lokakarya ini juga dalam kelompok. Jadi ada 2 hal yang bisa dibagikan, bisa memilih salah satu, pengalaman dari punta sebelumnya, punta 4, dan juga dari lokakarya. Kemudian kita akan mulai masuk ke BOR. Sebelumnya kita akan mengawali dengan litani bagi pendengar, supaya kita disiapkan juga untuk dapat menjalani atau mengikuti percakapan rohani.
Saya mengundang satu lagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda untuk memimpin doa, memimpin litani bagi pendengar. Adakah yang bersedia? Ada yang bersedia? Baik, kalau tidak ada, saya akan pimpin untuk litani bagi pendengar. Tolong digeser kalau ya. Oke. Sudah ya, ini halaman pertama. Oke, baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan, dengan Dengarkanlah kami. kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar, dengan Dengarkanlah kami. kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan, dengan Dengarkanlah kami. kebenaran yang tidak menghakimi, Dengarkanlah Dengarkanlah kami. keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. Bahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Bukanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Setelah ini kita akan masuk ke dalam kelompok kecil untuk membagikan sharing dalam kelompok tersebut. Di Vero, bisa bergabung di ruang 7. Iya, eh, oke. Tadi sempat ini ya kepencet atau apa keluar lagi saya. Oh,
Tak pindah ke ruang lain dulu, nanti langsung tak masukin lagi, gitu ya? Iya, iya. Oke. Hmm. Bagus. Pak Andreas dulu. Andreas. Ya, Bu. Iya, selamat Ya. malam. Selamat malam. Saya masukkan ke bor ya, Pak. Ke ruang Baik, Bu. 8, tolong diterima ya. Baik, Bu. Terima kasih. Pak Bobi, Pak Bobi, Pak Bobi bisa diterima undangan untuk bergabung di ruang 12. Pak Bobi, Bobi. Halo Bu Teresia Sari. Tadi apakah sudah join dan terlempar atau baru masuk? Iya, Pak Martin baru masuk ya? Ya, maaf, saya Ya. terlambat. Oke, tak masukin ke bor ya. Bentar. Ya, oke. Thank you. Ruang 8 ya, Pak. Masuk ke Grup ruang 4. 8 ya, Ini Pak grup Martin. berapa ini? Oke, jadi saya lift dulu ya. Oh, lari ke break Eh, room nomor langsung 8 ya. masuk ke Oke, siap. Makasih. Pas ya, Pak. Bentar, Bu Teresia Sari, saya masukkan. Udah, kok enggak bisa join? Udah ya? Sudah masuk. Lin belum join. Oh, sudah. Beres.
Pak Hermawanto, Pak Hermawanto. Ini Bapak atau Ibu dengan inisial O bisa bergabung di ruang 12. Sudah. Tapi belum selesai. Oke, Ya, belum saya selesai. Halo Mbak Rima, apa kabar Mbak Rima? iya, tadi di kelompok saya juga belum selesai, kami baru di putaran kedua, Putaran kedua. putaran ketiga. Jadi, Saya putaran ketiga. Belum Kelompok putaran saya ketiga. belum mengambil benang merah, baru benang hitam. Bu, sama. Iya, Bu. Baru benang putih. Baru benang putih, hitam dan putih. Sama, Bu. Bersyukurlah Belum ngambil benang. benang kusut ya. masih Waktunya Benangnya dipenjahit. belum waktunya diluruskan. terlalu singkat. Oke, mungkin Bapak Ibu yang belum mengambil benang merah atau sudah menemukan benang merah bisa dibagikan lewat chat, chat box. Jadi supaya kita juga mungkin rahmat yang Bapak Ibu ucapkan, Bapak Ibu terima. Jadi apa yang dibagikan boleh dituliskan benang merahnya. Atau mungkin benang putih atau benang hitam boleh juga dituliskan di chat box. Saya tadi juga baru mengambil benang merah begitu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Tadi kalau dari kelompok kami itu apa ya, benang merah yang saya temukan persembahan kasih itu sebenarnya dimulai dari melayani orang terdekat, dari orang tua, keluarga, atau rekan-rekan yang teman-teman yang kita jumpai setiap hari. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan benang merahnya begitu ya di chat box, mungkin ada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang untuk membagikan secara langsung apa yang sudah di-sharingkan begitu ya, yang sudah di-sharingkan dalam kelompok masing-masing. Silahkan kalau ada yang mau berbagi secara langsung.
Ya, ini kalau benang merah dari kelompoknya Pak Rudi Genter. Benang merahnya buah dari kasih mengenai kesabaran, murah hati dari Galatia 5. Dari Pak Sarjimin, kelompok Kak Petrus Adi, Bu Grace Lim, Bu Yunita, menemukan bahwa bentuk kasih adalah pengampunan, pelayanan, kepedulian, dan kepercayaan. Kasih itu perlu diwujudkan secara nyata. Oh, sorry, dari kelompoknya Kak Fania. Dari Pak Sarjimin, persembahan kasih yang di usia muda, di keluarga, dan ke anak di usia dini. Ada yang mau berbagi secara langsung? Mungkin dari kelompok 9 ya. Kebetulan kami kelompok 9 boleh, Mbak. Silakan, monggo, Pak. Ya, kebetulan di kelompok 9 ini kami bertemu eh, pendidik, semuanya pendidik. Bu Nani itu, Bu Nani Rikayanti itu guru, kemudian Bu Teresia Sari dan Mbak siapa? Mbak catat semua. Mbak Angela Yuvita, kemudian saya sendiri berempat, masing-masing dengan karakter. Kalau Bu Nani memang sejak sejak usia muda SMA itu sudah dikenal senang berbagi kasih, menjadi relawan dan seterusnya sampai mahasiswa. Bahkan dia ketularan dari suaminya yang berjiwa sosial. Itu semuanya luar biasa. Dan Bu Teresia Sari ini yang saya anggap luar biasa, padahal semuanya juga luar biasa. Dia mulai mengajarkan, menanamkan kepedulian pada orang yang yang kita pandang sebagai berkekurangan itu, mengajak anaknya untuk berbagi rezeki ya kepada orang yang berada di jalanan. Mestinya tukang becak, tukang gerobak dan seterusnya itu sangat luar biasa. Eh, Mbak Yovita itu berbaginya di lingkungan pendidikan untuk anak didiknya di usia usia SD SD kalau nggak salah atau SMP. eh Dia terkesan dengan istilah blessing in disguise ya, dan itu ditanamkan pada orang lain dan di tengah keluarganya karena kebetulan dia hidup berdua dengan ibunya yang terkasih. Kalau saya tidak boleh membanggakan diri karena saya sejak SMA memang senang keluyuran ya, donor darah iya, relawan iya, apalagi ketika usia SMA mahasiswa sudah tertanam seperti itu sampai sekarang. Itu saja yang bisa berbagi, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menanamkan eh, cinta Yesus kepada banyak orang. Dan yang saya ingat sampai saat ini adalah saya masih punya banyak malaikat, yaitu teman-teman yang eh, apa ya, penyandang difabel yang jumlahnya sekitar 80-an, 80-an. Dan meskipun yang kami lakukan sekedar home visit
tapi kita bisa merasakan eh, betapa mereka sangat luar biasa dan kadang saya justru malah merasa lebih difabel dari mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarjimin atas sharingnya yang meneguhkan. Jadi kalau dari Pak Sarjimin tadi saya menarik apa ya, bukan menarik ya, saya tertarik atau terkesan dari pengalaman bahwa berbagi itu bisa dalam banyak hal, dari mulai lewat pekerjaan, melayani, atau juga berbagi dalam bentuk yang lain, mengunjungi saudara-saudari yang difabel, berkekurangan, itu juga salah satu bentuk apa ya, persembahan kasih. Terima kasih Pak Sarjimin atas sharingnya. Mungkin ada Bapak Ibu atau rekan muda yang lain yang mau berbagi, satu orang lagi mungkin. Ada lagi, satu lagi. Saya ya Mbak Siska, Monggo silakan Bu Rima. dari room 11 dengan Pak Cahyo, Mbak Lisa, dan Pak Robin. Tadi juga pas membuat benang merah juga terputus belum selesai. Saya bercerita saja kalau Mbak Lisa itu dia seorang guru. Jadi sharingnya itu berbagi kasih dan meluangkan waktu dengan murid-muridnya. Kemudian yang Pak Robin, saya juga terkesan kalau Pak Robin itu berbagi kasih dengan orang yang tidak disukai, mendoakan dan akhirnya juga mendoakan musuh. Nah, pada saat Pak Robin selesai novena, orang itu sudah baik dengan Pak Robin. Jadi saya mendapat inspirasi juga untuk belajar berbagi kasih dengan orang yang saya tidak suka. Maksudnya bukan orangnya ya Mbak, tapi tingkah lakunya gitu ya. Itu kesan saya juga Pak Cahyo, dia berbagi kasih di lingkungan pekerjaannya. Itu saja Mbak Siska, terima kasih dari kelompok 11. Baik, terima kasih Bu Rima dan teman-teman di kelompok 11 sudah memperkaya kita dengan bentuk-bentuk persembahan kasih, begitu ya, persembahan kasih, bahkan mendoakan orang yang tidak disukai. Baik, apakah ada lagi? Ini dari kelompok Mak Titik Bandungan. Ayo Mbak Lana. Mbak Lana, apakah mau berbagi lagi? Halo Mbak Siska. Wah ini saya kena todong lagi nih ya. Oke, terima kasih Mbak Titi, terus Pak Sanusi dan Pak Bayu. Kami tadi berempat di ruangan. Lalu sama tadi, tapi teman saya kali ini ada Pak Bayu, peziarah mudanya gitu ya. Eh, Kami menarik satu benang merah, lebih terutama sih karena kami tadi nggak sempat kena putaran ketiga. Baru kedua ditarik pulang gitu ke ruangan. Jadi yang di highlight tadi tentang benang merahnya itu sebenarnya dari percakapan tadi adalah bahwa tindakan kasih yang nyata itu ternyata sederhana sekali gitu ya. Sesederhana bahwa memberikan waktu untuk orang lain, terutama terkait pekerjaan, kayak misalkan ada dari kami memberikan waktu untuk anak-anak yang katekumen dan lainnya. Kemudian ada juga yang kasih itu ternyata hanya kalau kita sudah dapat kasih dari Tuhan secara cuma-cuma, masa kita nggak mau bagi-bagi gitu. Itu tadi benang merah yang kami sama-sama ini kan tadi bahwa apapun bentuknya, kau rasakan atau tidak kasih itu kalau sudah dapat cuma-cuma, ya ayolah berbagi kayak gitu. Itu tadi. Lalu baginya dengan cara yang sederhana, nggak muluk-muluk, nggak harus nyumbang apa, nggak harus ini, cukup dengan memberikan waktu ke orang lain gitu, hadir untuk orang lain itu ternyata adalah bentuk kasih. Itu sih benang merah yang kami tarik, Mbak Siska. Terima kasih Terima untuk kasih tim di Mbak. Cloud 6 tadi ya. Ih.
Makasih Mbak Lana sudah bersedia ditodong gitu ya. Dan memperkaya kita juga dengan bentuk-bentuk kasih. Hadir untuk orang lain, memberikan waktu untuk orang lain juga, untuk anak-anak dokumen dan lainnya. Jadi apa ya? Kasih Tuhan kubagi-bagi gitu ya. Kasih yang sudah kudapatkan kubagi-bagi. Oke, terima kasih Mbak Lana untuk memperkaya kita dan meneguhkan kita. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke punta berikutnya, punta 5. Punta 5 ini tentang apa? Eh, tetap melangkah dalam keterbatasan. Nah, punta 5 ini akan disampaikan oleh teman kita, ini peziarah muda, Stella Fania. Stella Fania berprofesi sebagai psikolog klinis, fokus pada keluarga, anak, remaja, dan kaum muda. Tinggal dan berkarya di Yogyakarta. Fania juga aktif sebagai penulis rubrik psikologi di majalah Utusan, pengurus jaringan doa Bapak Suci Dunia Indonesia, dan fasilitator latihan rohani pemula. Oke, halo Fania. Halo Mbak Siska, selamat malam. Selamat malam, gimana kabarnya di Jogja? Luar biasa, Jogja lagi hujan. Oh, sama ternyata nggak cuma di Surabaya yang suka hujan ya, hujan dan panas gitu ya. Iya, Jadi oke deh. nggak panas gitu. Oke, nah tanpa berlama-lama untuk waktu dan layar saya serahkan ke Fania untuk menyampaikan punta malam hari ini. Silahkan Fania. Terima kasih Mbak Siska. Selamat malam teman-teman, para peziarah yang muda maupun yang pernah muda, ya. Karena semuanya berjiwa muda di sini ya. Karena kalau sudah tidak muda lagi begitu, mungkin juga sudah nggak bisa pakai Zoom begitu ya. Tapi teman-teman di sini semua saya anggap muda ya, karena semangatnya itu untuk berziarah luar biasa sekali. Maraton loh ini Cece ini gitu ya. Baik, selamat malam sekali lagi. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita semua. Hari ini kita akan melangkah ke pungta yang berikutnya, ke pungta kelima, dan judul yang saya sampaikan begitu, yang saya diskusikan dengan panitia kemarin, akhirnya kita sama-sama memilih judul ini ya, tetap melangkah dalam keterbatasan. Saya yakin kita semua pernah mengalami keterbatasan meskipun beda-beda kondisinya. Tapi satu hal contoh yang menjadi keterbatasan kita bersama adalah ketika masa-masa COVID-19 gitu ya. Kita semua mengalami keterbatasan, yang tadinya boleh pergi kemana-mana jadi nggak boleh, yang tadinya bisa deket-deketan sekarang jadi nggak bisa begitu ya. Yang tadinya bisa ke pertemuan tatap muka jadi nggak bisa, jadi harus online dan seterusnya. Tapi dalam semua keterbatasan kita, kita diundang untuk tetap bisa melangkah, ya. Dan tentu karena namanya Kaminarkon Indigo, maka kita akan mulai uh, mengambil inspirasi dari Ignatius Loyola, perjalanan dari seorang Inigo de Lopez, gitu ya. Nah, sebelum dia menjadi Ignacio de Loyola, begitu, Inigo de Lopez itu kalau kita review sedikit, mungkin Bapak Ibu masih ingat di filmnya di bagian-bagian agak akhir-akhir begitu, ada adegan Inigo di Salamanca. Salamanca itu di mana sih? Salamanca itu adalah sebuah kota kecil di daerah Spanyol dan sana lah ya pokoknya begitu. Di masa itu, Inigo de Lopez ini sedang semangat-semangatnya, ya. Dia berjalan dari uh, daerah yang lain namanya Alcala ke Salamanca. Tujuannya apa? Tujuannya untuk studi. Karena di masa itu di tahun 1527 di Salamanca itu isinya adalah mereka Ordo Dominikan. Maka Inigo de Lopez itu bersemangat sekali untuk bisa belajar dari teman-teman Dominikan itu untuk bisa menjadi bukan hanya peziarah, tapi bagaimana bisa menjadi imam, begitu ya, bisa menyebarkan latihan rohani yang dia sudah punya. Tapi realitanya dia tinggal itu hanya 2 bulan di Salamanca, tidak jadi studi ya. Selama dalam 2 bulan itu kurang lebih 60 hari itu 22 harinya dia habiskan di penjara, ya. Tapi ini bukan kali pertama dia di penjara karena sebetulnya di Alcala dia sudah di penjara.
Jadi Salamangka ini dia dipenjara kedua kali begitu ya. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula begitu. Nah, lalu apa yang menjadi dinamika batin Inigo di Salamangka? Teman-teman semoga sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Yang pertama tentu dia mengalami desolasi, kehilangan harapan, gitu ya. Karena, aduh, gagal maning son, begitu ya. Kemarin sudah di penjara, lalu keluar, pindah ke kota, kok iya di penjara lagi. Alasan di penjaranya adalah karena dia tidak punya lisensi, dia tidak punya gelar, tidak punya latar belakang, begitu, tidak punya kredibilitas untuk bisa berkhotbah atau mengajarkan agama atau menyebarkan latihan rohaninya. Karena tidak punya gelar dari studi teologi. Maka dia merasa mentok gitu ya, merasa aduh habis sudah, jalannya sudah nggak ada lagi, kehilangan harapan. Tapi selain desolasi, dia juga mengalami rahmat konsolasi. Inigo dalam penjara itu tidak berhenti begitu ya. Dia berusaha untuk terus-menerus menjalin relasi dengan Allah sehingga akhirnya muncul kesadaran. Oke deh, demi bos besar begitu ya, demi Allah yang aku abdi, aku siap menanggung apapun yang sedang kujalani. Bahkan yang lebih buruk sekalipun, gitu ya. Jadi ada semangat untuk itu karena tujuannya jelas. Tujuannya adalah demi Allah. Ini bukan demi aku, bukan demi cita-citaku, tapi ini demi misi Kristus gitu, misi Allah gitu. Ini demi tujuan mulia begitu. Maka ada kobaran api semangat itu gitu ya dalam hatinya. Sehingga dari konsolasi itu muncul pula kehendak dan motivasi yang kuat untuk dan keputusan gitu ya. Sorry, agak salah ketik. Ada keputusan untuk teguh belajar di Paris. Belajar apa? Belajar teologi. Ya. Jadi meskipun awalnya ada desolasi, tapi karena ada usaha terus-menerus latihan olah rohani terus-menerus, akhirnya muncul konsolasi dan muncul kehendak kuat untuk terus berjalan. Oke, berarti saya tidak boleh berhenti di sini, saya harus terus belajar. Begitu. Ya. Nah, kalau tadi Inigo de Lopez itu keterbatasannya adalah penjara, ini gambar ini ya, dia gambar di penjara. Kita barangkali juga mengalami keterbatasan dalam rupa-rupa yang lain. Keterbatasan kita mungkin adalah dari segi fisik. Mungkin kita punya ketidaknyamanan yang berulang, mungkin ada penyakit tertentu, mungkin ada perubahan pola tubuh, sudah mulai tekanan darahnya naik-naik ke puncak gunung misalnya begitu ya, atau kolesterolnya naik-naik ke puncak gunung. Ada banyak hal yang naik, tapi mungkin juga ada yang menurun, begitu misalnya fungsi kognitif, fungsi memori, pemahaman dan seterusnya begitu ya. Dari segi fisik mungkin eh, apa namanya size otak kita gitu ya mungkin juga mengalami perubahan dan seterusnya. Dari segi pikiran mungkin kita mengalami kesulitan mengubah pola pikir alias kalau bahasa Jawanya tuh ngeyel gitu ya. Keras kepala sekali misalnya begitu. Atau kita justru overthinking, terlalu banyak berpikir. Itu mungkin juga menjadi keterbatasan kita. Karena lalu bisa jadi ngaruhnya ke fisik juga. Sulit tidur misalnya. Ya, dan seterusnya. Lalu mungkin juga keterbatasan kita bentuknya adalah perasaan. Mungkin kita mengalami kesepian, rasa minder, kecemasan, kemarahan, dendam, yang justru membuat kita terpenjara. Dan kita lalu tidak bisa kemana-mana. Kita sulit untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain misalnya, atau kita menjadi terhambat untuk masuk ke dalam komunitas tertentu misalnya. Ada banyak hal yang menjadi keterbatasan kita. Setiap dari diri kita, baik itu pribadi-pribadi yang uh, peziarah muda maupun yang pernah muda tadi, itu semua barangkali beda, ya. Tapi mari kita sama-sama mengenali apa yang menjadi keterbatasan kita. Minimal di tiga hal ini, secara fisik, secara pikiran, maupun secara perasaan. Saya sendiri selama 2 tahun terakhir, hampir 3 tahun, itu merasa mengalami keterbatasan gitu ya, karena ayah saya itu tahun 2022 akhir itu mengalami stroke, sehingga tubuh sebelah kanannya itu kesulitan untuk bergerak begitu ya. Maka kami keluarga itu mau tidak mau seolah-olah menjadi pengganti kaki dan tangannya, kurang lebih begitu. Kami harus berbagi peran, berbagi waktu, berbagi tugas untuk akhirnya bisa membantu beliau dalam pemulihannya sampai dengan saat ini. Dan lalu saya mengalami banyak sekali hal yang harus saya ubah, yang harus saya sesuaikan, begitu ya. Maka untuk bisa, contohnya saat ini itu uh,
teman-teman panitia tahu begitu sulit sekali ngatur jadwal begitu, cari waktunya sulit sekali. Karena itu adalah bagian dari keterbatasan saya. Begitu. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara di sini punya keterbatasan masing-masing yang secara langsung teman-teman alami atau itu merupakan dampak dari orang-orang di sekitar Anda. Gitu ya. Maka mari kita kenali apa sih yang menjadi keterbatasan kita. Ya. Dan lalu apakah di tengah keterbatasan itu kita berhenti atau kita mau melangkah, gitu ya. Seperti judul Punta hari ini tentu undangannya adalah kita terus melangkah. Saya sengaja memasang foto Paus Fransiskus ini. Ini adalah foto ketika beliau keluar dari rumah sakit terakhir, begitu ya. Dan saya uh, suka dengan foto ini karena ini menampilkan sisi kemanusiaan beliau yang rapuh, begitu ya. Yang meskipun di tengah keterbatasannya, tapi saya nggak tahu kok teman-teman, tapi saya bisa merasakan semangatnya tetap membara. Api di dalam jiwanya itu tetap menyala, begitu ya. Senyumnya dia berusaha untuk memberi berkat dan seterusnya, begitu. Maka mari kita menimba inspirasi juga dari beliau untuk tetap bisa melangkah di tengah keterbatasan kita. Seperti Inigo de Lopez tadi, ketika masuk penjara kedua kalinya, dia lalu juga mungkin muncul pertanyaan begitu ya, apakah ini akhir begitu? Apakah selamanya saya akan ada dalam penjara ini begitu ya? Tapi tadi dalam hal ini apa sih yang membuat kita merasa hidup kita atau diri kita itu mentok gitu ya? Kayak ini sudah akhir dari segalanya. It's the end gitu. Apa begitu? Mungkin ada. Kalau tidak ada syukur pada Allah begitu ya. Tapi dalam hal apa kita merasa diri kita atau bahkan hidup kita itu mentok. Lalu pertanyaannya untuk diri kita sendiri di tengah situasi ini, apa yang mesti ku buat? Ya, pertanyaan ini itu muncul dari di autobiografinya Ignatius de Loyola ketika dia menceritakan ulang ketika pengalaman Salamangka ini, quid mihi agendum, gitu ya. Apa yang mesti ku buat? Dan quid mihi agendum ini kalau dalam permenungan Ignatius de Loyola adalah apa yang mesti ku buat berdasarkan kehendak Allah, gitu ya. Apa yang Allah pengen aku lakukan, kurang lebih begitu. Mungkin agak sulit gitu ya buat kita, gimana caranya kita tahu kehendak Allah begitu. Tapi ya mari kita mencoba untuk berlatih begitu ya. Minimal dari sisi kemanusiaan kita apa yang tetap bisa kita buat. Dan undangan dari Inigo de Lopez adalah kita belajar untuk menyerahkan 100% pada kehendak Allah, tapi juga 100% kita berusaha. Begitu. Ya. Oke, itu sedikit inspirasinya. Semoga teman-teman cukup menangkap. Kita mau langsung ke bagian pengantar peregenerasinya atau ada diskusi dulu, Mbak Siska? Kalau di chat box ini belum ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dulu, nanti bisa pertanyaan di akhir. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman. Dalam 2 hari ke depan, ini saya mau menyampaikan panduan untuk peziarahan atau latihan doa kita, ya, olah rohani kita. Lengkapnya nanti akan dikirimkan di grup. Ini saya review sedikit saja. Tapi dambaan atau rahmat yang dimohon, sama-sama kita mohon 2 hari ini adalah memohon rahmat agar kita memiliki hati yang selaras dengan hatinya, hati Allah. Sehingga kita dapat terus melangkah dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan penyelenggaraan ilahi. Seperti Inigo de Lopez yang meskipun dia nggak paham gitu ya, gagal paham, ini aku punya misi baik, punya niat baik, kenapa aku harus masuk penjara lagi? Tapi dia punya kepercayaan, dia punya usaha untuk menyelaraskan hatinya, sehingga ya sudah Tuhan kalau ini memang harus kujalani, ya aku jalani deh, gitu ya. Kurang lebih begitu. Maka mari kita memohon rahmat hati yang selaras dengan hati Allah sendiri sehingga kita bisa melangkah dengan penuh kepercayaan. Kemudian pokok doa atau peziarahannya seperti yang kemarin-kemarin teman-teman boleh memilih aktivitas ziarah dengan berjalan, berlari, bersepeda, atau kemarin saya melihat di grup buah peziarahan itu ada yang memasak, ada yang benar-benar berziarah ke gereja begitu ya.
Apapun silahkan sambil merenungkan pokok-pokok ini. Kali ini saya membuat ada 4 pertanyaan, panduan refleksi yang mudah-mudahan bisa relate atau bisa digunakan untuk peziarah muda maupun peziarah yang pernah muda, begitu ya. Yang pertama, apa yang kurasa menjadi keterbatasanku? Mungkin tadi keterbatasan secara fisik, secara pikiran, secara perasaan, atau mungkin juga keterbatasan secara kondisi, seperti yang saya tadi alami, begitu ya. Lalu apakah aku merasa ini mentok atau tidak bisa diubah? Atau aku melihat ada peluang yang, oh kayaknya aku bisa deh mengambil sisi-sisi ini untuk aku tetap bisa berjalan, gitu ya. Itu silahkan nanti direnung-renungkan. Kemudian panduan yang kedua adalah bagaimana perasaanku dan juga penerimaanku atas keterbatasanku. Mungkin kita dalam menghadapi keterbatasan ini muncul rasa frustrasi misalnya. Atau kita muncul rasa hopeless ya, merasa nggak punya harapan lagi. Atau justru kita punya perasaan yakin, misalnya begitu. Atau mungkin kita punya perasaan diteguhkan, gitu ya, merasa diteguhkan oleh support system kita yang kompak, misalnya begitu. Ya. Perasaan-perasaan apa yang muncul ketika aku menghadapi keterbatasanku? Dan apakah aku bisa menerimanya atau masih agak sulit, ya, masih dalam proses penerimaan? Silahkan ini menjadi pokok permenungan. Kemudian yang ketiga, apa yang membuatku merasa terhibur, bersemangat, atau ada harapan? Apakah ada itu ya, harapan-harapan itu meskipun secercah kecil itu, apakah ada? Ya. Barangkali ini bentuknya adalah semangat dari orang lain, sapaan dari orang-orang terdekat, atau mungkin simply ada orang yang berjalan bersama dalam keterbatasan atau dalam penderitaan ini, begitu ya. Barangkali itu membuat kita jadi merasa ada penghiburan, begitu. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah apa hal yang ingin aku buat? Jadi ini niat atau kehendak begitu ya, untuk memelihara harapan ini dan menyelaraskan hatiku dengan hati Allah sendiri. Mungkin kita muncul niat untuk berdoa lebih sering misalnya, atau kita ingin bercakap-cakap dengan Tuhan lebih dalam lagi, atau mungkin untuk bisa memelihara harapan ini kita ingin membangun relasi yang lebih hangat dan dekat dengan orang-orang di sekitar kita yang sama-sama menjalani kondisi ini, begitu ya. Nanti silahkan direnung-renungkan. Oke, ya. Dan ini adalah bahan dari kitab suci yang bisa digunakan sebagai pembantu atau mendukung pokok permenungan. Ya, ini kutipan kisah Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan disiksa dan disalibkan. Teman-teman mungkin masih ingat dengan jelas karena kita belum lama dari Pekan Suci begitu ya. Tapi saya kutipkan sedikit saja. Maka Yesus maju sedikit, lalu ia sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Semoga ini kutipan ini, ayat ini bisa menjadi pendukung teman-teman untuk memasuki pengalaman Inigo de Lopez dalam penjara di Salamanca, merasakan keterbatasan, tapi juga menyerahkan atau menyelaraskan diri sepenuhnya pada kehendak Allah sehingga tetap bisa melangkah meskipun dalam keterbatasan. Lalu ini juga panduan untuk lokakaryanya, meskipun kita dalam keterbatasan mungkin kita menjelang gelap begitu ya. Ini kita diundang untuk juga membayangkan dan menuliskan bagaimana akhir hidup kita secara kreatif ya, mau menggunakan humor sedikit juga boleh begitu. Kira-kira di penghujung hidup kita itu siapa sih yang ada di sekitar kita? Apakah mungkin akan ada penyesalan-penyesalan atau mungkin ada hal-hal yang masih menjadi kehendak kita membuat kita bersemangat begitu ya. Lalu bisa juga diperdalam lagi dengan mengapa ya kok saya memilih skenario itu, apa perasaan kita ketika menuliskannya, apakah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu semoga
eh, cukup clear, cukup bisa dipahami. Saya tadi mengintip sedikit di kolom chat ada yang minta dibagikan atau diulangi di bagian dambaan. Sedikit saja saya ulangi. Jadi dambaan kita atau rahmat yang dimohon selama 2 hari ke depan adalah memohon rahmat untuk memiliki hati yang selaras dengan hati Allah sehingga kita dapat terus melangkah dengan penuh kepercayaan. Kita bisa membayangkan diri kita seperti bayi yang sedang latihan berjalan gitu ya, belajar berjalan gitu. Tertatih-tatih tapi pengen terus berjalan gitu ya. Nah, rahmat seperti itu yang mau kita mohon supaya kita bisa memantapkan hati untuk terus berjalan, terus melangkah dengan penuh kepercayaan. Itu semoga cukup jelas. Saya kembalikan dulu ke Mbak Siska. Terima kasih, Fania. Sangat jelas. Nah, ini sudah ada yang raise hand, sepertinya mau bertanya. Silahkan, Pak atau Mas Bayu, kalau mau bertanya, monggo. Iya, ya, makasih Mbak. Ya, Ya. selamat malam Mbak ya. Eh, kalau saya ya yang saya pahami kan kita saat ini kan eh, jadi saat ini karena kita punya masa lalu, misalnya trauma atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, juga ada yang menyenangkan. Nah itu membuat kita ada seperti sekarang. Nah masa-masa itu kan membentuk kita, bagaimana kita berpikir, kita bertindak. Ya anggaplah itu dijadiin kalau saya bilang kayak motivasi ya, motivasi kita bagaimana kita menghadapi dunia itu berdasarkan apa yang kita lalui. Nah itu bisa jadi penjara kita nggak itu Mbak? Nah, terus bagaimana kita tahu oh iya itu penjara saya misalnya apa eh, eh, apa eh, apa misalnya penjara saya melihat sesuatu di luar saya menjadi objek misalnya kayak gitu ya. Eh, itu termasuk penjara bisa dikategorikan itu penjara saya padahal itu juga hal yang membuat saya bisa survive di dunia ini. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Oh, maksudnya apakah itu cara mengatasinya misalnya atau bagaimana kita bisa tahu penjara kita gitu? Karena kadang kan kita nggak sadar kalau itu penjara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita Indigo itu kan dia saat itu dia eh, apa itu istilahnya ingin segala sesuatunya di di diarahkan untuk kemuliaan Allah. Berarti itu kan mungkin kalau saya bilang apa itu Nobel Dream ya, Nobel Dream. Nah itu eh, maksudnya Nobel Dream itu apakah bisa apa membawa energi yang lebih besar buat kita dalam menjalani hidup ini? Kira-kira begitu Mbak pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Silakan Fania. Baik, terima kasih Pak Bayu, luar biasa. Menarik sekali ya. Betul, bahwa apa yang menjadi pengalaman masa lalu kita itu bisa membentuk mindset-mindset yang justru menghambat kita. Ya, istilahnya tadi betul, menjadi penjara kita. Terus bagaimana kita menyadarinya atau bagaimana kita aware sama itu begitu ya. Uh, Oke, teman-teman, untuk 2 hari ini, kalau itu muncul dan dirasa sebagai sesuatu yang menghambat saya saat ini, silakan itu boleh dibawa dalam doa. Ya. Tapi tentu kalau misalnya teman-teman merasa, wah ini kayaknya sesuatu yang butuh pengolahan lebih lanjut begitu, nah nanti teman-teman bisa menimbang-nimbang untuk membawa pengolahan itu lebih lebih lanjut lagi, misalnya dalam proses yang lebih panjang, misalnya dalam LRP, latihan rohani pemula maksudnya, atau dalam retret-retret yang lain begitu. Tapi mari kita mulai dari yang sadar-sadar dulu aja begitu ya. Jadi ketika itu muncul sebagai ide begitu, sebagai kesadaran, kayaknya aku pengen ngolah ini deh. Kayak tadi misalnya dalam dalam apa namanya breakout room tadi, salah satu teman itu bicara mengenai pengampunan begitu ya. Kalau itu muncul, artinya itu sesuatu yang siap diolah, sesuatu yang em, kita mohon rahmat begitu ya, untuk kita bisa memasuki lagi ke situ. Karena tidak semua orang itu
siap untuk menyelami lagi dalam tanda kutip trauma atau lukanya, begitu ya. Maka ketika itu muncul sebagai kesadaran, sebagai ide, sebagai hal yang kayaknya saya perlu ngolah deh gitu ya. Silahkan itu dibawa dalam percakapan dengan Tuhan, gitu ya. Dan rahmat Tuhan sendiri nanti akan membantu untuk mengurai hal itu. Tapi kalau ingin, kayaknya saya tahu ini masalah, tapi saya nggak tahu deh, belum tahu lebih lanjut deh gitu ya. Dan saya kayaknya belum ready deh untuk bawa dalam doa, ya jangan, gitu. Ya intinya memang kesiapan. Tapi bahwa betul apa yang menjadi keterbatasan kita itu mungkin adalah sesuatu yang pola berulang ya, pola yang terjadi di masa lalu kita. Tapi sekali lagi, dalam 2 hari ini, teman-teman silahkan bertanya ke diri sendiri gitu ya. Aku siapnya mengolah bagian yang mana ya? Karena diri kita tuh sebetulnya banyak layernya gitu, banyak lapisan-lapisannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan motivasi atau tujuan. Ya, kalau teman-teman sudah pernah melihat asas dan dasar Santo Ignatius Loyola atau mungkin sudah pernah mengolah mengenai itu, memang di situ Ignatius Loyola itu menuliskan dengan jelas gitu ya, manusia diciptakan untuk memuji, mengabdi, menghormati Allah penciptanya dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Artinya memang buat Ignatius Loyola nih, tujuan utama kita untuk hidup itu mestinya cuma satu, ya, untuk demi semakin lebih besarnya kemuliaan Allah. Tapi caranya macam-macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kita memang agak kebalik-balik nih antara tujuan dan sarana gitu ya. Apakah kita mau melakukan ini demi Tuhan, demi Allah, atau jangan-jangan demi aku sendiri? Dan buat saya, sejauh saya membaca dan mencoba untuk mencecap-cecap pengalaman Inigo de Lopez ini, di Salamanca ini sebetulnya dia mengalami salah satu proses pemurnian lagi, begitu ya. Apakah sungguh-sungguh yang aku lakukan semua ini demi semakin lebih besarnya kemuliaan Allah, atau jangan-jangan ini demi kemuliaanku saja, gitu ya. Maka dia dalam tanda kutip boleh menyicipi penjara untuk kedua kalinya, itu supaya dia semakin memurnikan lagi motivasi dia apa, begitu. Maka pokok permenungan ini mungkin juga bisa membantu teman-teman, begitu ya. Di tengah keterbatasan, dalam pengalaman saya, ketika kita mengalami keterbatasan, lalu kita akan bisa memilih hal-hal yang paling prioritas dalam hidupku saat ini apa. Hal-hal yang paling penting buatku saat ini apa. Dan itu biasanya akan semakin mengarah pada tentu tadi ya, semakin lebih besarnya kemuliaan Allah. Artinya bagaimana aku bisa dipakai oleh Allah menjadi alatnya demi semakin lebih besarnya kemuliaan Dia. Semoga cukup mudah ditangkap dan nggak terlalu belibet meskipun saya ngomongnya agak belibet. Begitu Pak Bayu. Tapi terima kasih pertanyaannya mencerahkan kita semua. Oke, terima kasih Fania dan juga pertanyaannya dari Pak Bayu. Apakah masih ada lagi pertanyaan atau mau memperjelas? Tidak ada. Semoga sudah cukup jelas untuk menjadi bekal peziarahan 2 hari ini ya. Begitu ya Fania. Dan juga terima kasih untuk Fania sudah menyampaikan dengan jelas apa saja yang akan kita pakai untuk peziarahan 2 hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengakhiri eh, pertemuan malam hari ini dengan foto bersama. Sebelum ditutup dengan doa, kita akan foto bersama dulu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Mungkin yang belum membuka kameranya bisa dibuka dulu. Berikan senyum wajah yang manis atau menggunakan emoticon, boleh juga silahkan. Foto akan dipandu oleh Mbak Novia. Ini masih ada di slide kedua dan ketiga yang masih belum membuka kamera. Oke, silahkan Mbak Novia. Oke, mungkin yang masih off cam bisa di open. Ini di halaman 1 kok masih ada beberapa. Ya, sudah mulai buka. Ya, oke. Oke, dimulai halaman pertama ya. 1, 2, 3.
Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Mungkin ada salah satu dari teman-teman untuk membantu memimpin doa. Teks doa sudah disiapkan. Silahkan, Ibu Nani. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sudah tiba masa senjaku. Kekuatanku perlahan meredup, bagaikan cahaya matahari yang meruyuk. Masa depan yang dulu kubayangkan, ternyata tinggal hari-hari yang harus kulewatkan, dan hari-hariku tidak lagi sekaya seperti dulu. Sekarang hari-hari itu seakan hanya berjalan dari jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik. Berikan padaku rasa syukur ya Tuhan, karena sekarang aku tak perlu membuktikan lagi siapa diriku. Tiada lagi yang memaksaku memasang rencana-rencana besar bagiku. Engkau bahkan mengajak aku menerima. Ternyata tak mungkinlah aku menyelesaikan semuanya. Dan membuka mata batinku, pada akhirnya tak mungkin pula jika hidup ini harus selesai dalam keseluruhannya. Dan aku harus merasa bahagia dengan hidupku yang tak mungkin selesai dengan semuanya. Pada masa senja ini, aku tahu kebahagiaan ternyata boleh aku rasakan dalam langkah-langkah kecilku, di mana aku hanya bisa membuat hal-hal yang kecil pula. Aku memuji syukur padamu Tuhan, karena baru sekarang aku diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa dalam hidup. Bahkan, Kau selalu mengajakku beristirahat dan setiap kali berhenti untuk mengambil napas, bila tenagaku memang sudah tidak kuat. Tuhan, terima kasih. Kau memperkenankan aku tetap gembira dan bahagia, bahkan bila aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa pada masa senjaku ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Nani sudah menutup doa kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan Punta selanjutnya pada hari Kamis malam begitu ya di pukul 19.00. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.